Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat. Hari ini tanggal 5 Juni tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah bait yang pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami tertunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam kami beristirahat. Ya Allah, sekarang sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan melandasi hari kami dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berdiam dalam kami memampukan kami untuk memahami firman kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olalah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah mewariskan berkat. Ishak dan Ribka sebagai suami istri membawa pergumulan dan harapan mereka kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Tuhan menjawab salah satu doa mereka, yaitu doa untuk diberikan anak-anak. Dua anak kembar Tuhan karuniakan bagi Ishak dan Ribka.
Mereka diberi nama Esau dan Yakub. Sekalipun mereka kembar, namun mereka memiliki sifat-sifat, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda, dan telah membuat orang tua mereka juga berbeda dalam memberikan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, tibalah bagi Ishak untuk mewarisi berkat kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Ada keistimewaan bagi anak sulung di samping tanggung jawabnya yang besar. Bagi anak sulung, ia menerima hak kesulungan dan berkat anak sulung. Permintaan Ishak kepada Esau adalah hal biasa, sebagaimana permintaan orang tua kepada anaknya. Namun, ada hal lain yang ada pada diri Esau yang luput dari perhatian Ishak, yaitu sifatnya yang kurang menghargai dan cenderung tidak peduli dengan segala sesuatu yang penting kebutuhan dirinya terpenuhi. Hal ini terlihat pada peristiwa ketika Esau meminta masakan kacang merah buatan Yakub, dan dengan mudahnya ia menjual hak kesulungannya hanya untuk mendapatkan masakan kacang merah dan roti. Adalah tugas penting bagi orang tua mewariskan hal-hal yang berharga dan penting bagi anak-anaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua mengenal, memperhatikan, dan mengasihi anak-anaknya dengan baik dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ketika kita mengawali dan akan menjalani hari ini, pertanyaan diajukan kepada kita, sudahkah kita menyiapkan apa yang akan diwariskan? Mari kita mewariskan berkat Tuhan bagi anak-anak kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku, baitnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari bersama kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu berlaku adil bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak membanding-bandingkan dalam membesarkan anak ataupun keluarga kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di GPIB Hosiana,
Terkhususnya kami ingin mendoakan untuk keluarga Bapak Niel saya, keluarga Bapak Ido Edwin Schaefer, keluarga Ibu Lice Johanna A. Schaefer. Ya Tuhan, Engkau yang lebih mengenal ketiga keluarga yang kami sebutkan. Kiranya Tuhan mau memberkati ketiga keluarga ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati setiap usaha ataupun pekerjaan yang sedang mereka jalani atau mereka tekuni. Berkati anak-anak dari ketiga keluarga ini. Berikan anak-anak mereka kesehatan, hikmat yang berasal daripadamu Tuhan. Dan biarlah melalui ketiga keluarga ini nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa bagi persekutuan kaum perempuan. Tuhan berkatilah para pengurus dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dan juga setiap anggota dari Persekutuan Pelkat Kaum Perempuan. Berkati setiap program yang berjalan ataupun yang akan berjalan nantinya. Kiranya setiap program yang telah disusun dan yang akan terlaksana boleh semakin membuat para kaum perempuan yang tergabung dalam Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan ini boleh semakin dekat, boleh semakin mengenal akan Engkau ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPIB Hosiana dan seluruh program kerja yang telah disusun dan disahkan. Kiranya Tuhan memberikan setiap program kerja yang telah disusun boleh berjalan sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Berkati setiap orang-orang jemaat-Mu yang terlibat dalam menjalankan program-program ini ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan isu-isu sosial yang berada di tengah-tengah kami, terkhususnya tentang resesi yang akan terjadi di tahun 2023 ini ya Tuhan. Kami tahu dan kami yakin jika kami berjalan bersama Engkau ya Allah, kami boleh melalui setiap kesulitan ataupun masalah dapat kami lalui dengan tuntunan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menghindarkan apapun tentang resesi 2023 ini Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh semakin kuat dan semakin solid dalam kekeluargaan sebagai satu bangsa yang kuat ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat yang ada di GPIB Hosiana ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta Maria Banjarnahor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Majelis Jemaat
Tuhan berikan Ibu Pendeta kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua majelis jemaat. Hanya Tuhan juga memberkati keluarga dari Ibu Pendeta Maria Banjarnahor, berkati Bapak Pendeta Limson Banjarnahor beserta ketiga anaknya. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, dan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk karyawan yang ada di Gereja GPIB Oceana ini, Tuhan. Berkati mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan di tempat ini. Beri mereka kesehatan dan hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk presbiter di tempat ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati penatua dan diaken yang ada di tempat ini. Ingatkan selalu mereka, Tuhan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.